Selamat malam jemaat sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul secara online dalam ibadah doa malam ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus hidup dalam damai sejahtera Allah meski dalam kondisi yang tidak menentu seperti saat ini. Serta terus percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kita akan membuka ibadah doa malam ini dengan menaikkan pujian Allah itu baik. Allah itu sungguh baik. Mari kita mengingat hal ini dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin saudara-saudara, Allah itu baik bagi kita, sungguh baik bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, oh kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku apa? Yesusku luar biasa. Yesusku apa? Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Mari kita masuk dalam doa pembuka malam ini. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami, Tuhan. Segala hal yang sudah kami alami hingga saat ini, kami sangat percaya, sungguh percaya bahwa itu semua adalah rencana-rencana yang sudah Tuhan rangkaikan dalam kehidupan kami. Sama seperti halnya pada malam hari ini, Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah doa online malam ini.
Kami percaya bahwa ini semua adalah perkenanan Tuhan yang mengizinkan kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara kami. Kami sungguh rindu bahwa malam ini kami boleh bersatu hati, menaikkan pujian, menaikkan doa-doa, syafaat bersama, sehingga Tuhan boleh mendengar doa-doa kami, dan Tuhan boleh berkenan atas segala hal yang kami mintakan kepada Tuhan. Pimpin acara ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga hati kami bersatu dan hati kami sungguh tertuju hanya kepada Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa, dan pokok doa ini akan ditampilkan dalam layar kita bersama-sama, dan silakan saudara-saudara jemaat sekalian mendoakannya bersama-sama dengan keluarga di rumah. Buka suara, bersekutu dengan keluarga kita, dan biarlah kita boleh memanjatkan doa ini kepada Tuhan semata. Mari kita berdoa. Jemaat sekalian, sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Antoni Chandra, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian firman hidup, firman Kalik Semesta, firman hidup yang akan meneguhkan kita malam hari ini.
firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita berdoa. Kiranya Tuhan yang menyegarkan jiwa kami di tengah keletihan aktivitas kami hari ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, biar firman-Mu ini juga boleh menjadi suatu air hidup yang menyegarkan jiwa kami. Biar ketika kami tidak berdaya, ketika kami mungkin sedang berputus asa, ketika kami kehilangan harapan, biar firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka dari Mazmur 145 ayat ke-8 sampai 13. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita malam hari ini untuk merenungkan tentang kesabaran Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya kita sebagai umat Tuhan, kita menanti dengan sabar janji Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri pun sebenarnya Dia dengan penuh kasih setia, Dia sabar terhadap kita. Kita tahu bahwa kita bukanlah orang yang sabar.
Kalau kita boleh jujur kepada diri kita sendiri, pada saat kita mengantri, pada saat kita juga mungkin dalam kondisi ini menunggu, bertanya-tanya, kapan, kapan, kapan akan selesai, kapan kita akan berkumpul lagi, kapan kita akan sebebas dulu. Tidak ada yang tahu. Tetapi pertanyaan kapan-kapan seperti itu sedikit banyak mengungkapkan ketidaksabaran di dalam hati setiap kita. Berbeda dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Saudara, ini adalah sebuah ayat yang menggambarkan bagaimana Tuhan kita. Ya, dikatakan Dia pengasih. Kita tahu bagaimana kasihnya itu begitu agung, begitu besar, begitu lebar, luas, dalam, tingginya itu tidak dapat diukur. Ya, dan kemudian juga Dia penyayang. Ya, Dia menyayangi kita orang-orang berdosa. Dia menyayangi kita orang yang tidak layak. Dan dikatakan bahwa Dia adalah orang yang panjang sabar. Saudara, saya membayangkan kalau saya menjadi Tuhan, pada saat Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa, mungkin saya akan segera segera menyelesaikan masalah dosa di dalam kehidupan manusia. Mungkin kalau paginya Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, sorenya mungkin saya mengutus Yesus. Ya. Kalau saya jadi Allah. Tapi saya bukan Allah. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Supaya dosa itu tidak berlarut-larut kemudian masuk ke dalam keturunan yang berikutnya, lalu kemudian merusak kehidupan banyak manusia. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Memang Dia berjanji. Memang Dia memberikan pengharapan bahwa Dia pasti akan membereskan masalah dosa. Tapi mungkin pertanyaannya kapan? Mereka membutuhkan waktu yang bangsa Israel membutuhkan waktu yang lama untuk mereka melihat bagaimana penggenapan janji Tuhan. Dan bahkan menariknya ketika Kristus datang, mereka bukanlah orang yang akhirnya menerima Mesias itu di dalam kehidupan mereka, tapi justru mereka menolak. Saudara, betapa ironinya. Tetapi kita melihat dari kesabaran Tuhan, bagaimana dari satu keturunan kepada keturunan yang lain, Tuhan berkarya dengan keunikan ketika Dia berinteraksi dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Dari satu konteks sejarah kepada konteks sejarah yang lain. Dan bagaimana Dia memakai siapa saja untuk menjadi alat perpanjangan kasih setia Tuhan. Saudara, bayangkan Israel itu tidak mempunyai tempat kelahiran. Maksudnya mereka itu tidak mempunyai tanah air. Tanah Palestina atau tanah Kanaan adalah tanah yang dimiliki oleh orang lain. Pada saat Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan memberitahukan bahwa nanti pada saat genapnya kejahatan dari orang-orang di tanah Kanaan itu, anak-anak atau keturunan dari Abraham itu akan menghancurkan mereka menjadi alat penghukuman Tuhan. Tapi juga mungkin kita bertanya, kenapa harus menunggu lama? Kenapa juga bangsa Israel harus berada di Mesir sekitar 400-an tahun? Kenapa harus 40 tahun mereka berjalan di padang gurun? Dan betapa sabarnya Tuhan memimpin, menyertai, menolong, bahkan menyatakan mujizat demi mujizat kepada orang yang dikatakan Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, itulah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang panjang sabar dan besar kasih setianya.
Sama seperti kita sebagai orang tua, kita juga sabar kepada anak-anak kita. Kita melihat bagaimana mereka berproses hari demi hari. Perubahan itu tidak berlangsung secara instan. Kesabaran itu terkadang juga menyiksa kita. Karena kita berupaya atau kita inginnya supaya anak kita segera berubah. Tetapi terkadang waktu itulah yang rasanya membuat kita bertanya-tanya menderita. Tapi ternyata di dalam waktu yang Tuhan izinkan untuk kita menunggu, kita belajar bagaimana hidup ini itu adalah waktunya Tuhan. Ketika Tuhan sabar terhadap satu orang, satu pribadi yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, ingatlah bahwa Tuhan pun juga sabar terhadap kita, manusia berdosa. Dan bagaimana kesabaran Dia itu terus Dia nyatakan. Saudara, kita harus mengakui betapa seringkali kita gagal mengikut Tuhan. Betapa seringkali kita lalai untuk hidup sebagai murid Tuhan. Doa pengakuan dosa sebelum ibadah atau di dalam rangkaian liturgi ibadah kita mengingatkan bagaimana kesabaran Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu kepada kita. Dan di tengah kesabarannya itu ada anugerah Tuhan. Saudara, ketika kita mengetahui tentang kesabaran Tuhan, jangan lagi kita bermain-main. Khotbah pada hari Minggu nanti berbicara tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Di dalam Mazmur ini juga dikatakan di ayat yang 13, "Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya." Sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam kerajaannya. Yang dimana dikatakan kerajaannya itu bukan kerajaan yang hari ini ada, besok kemudian gak ada. Tapi kerajaannya adalah kerajaan segala abad. Berarti berkaitan dengan kuasanya, berkaitan dengan bagaimana Dia menyertai dari satu manusia ke manusia yang lain, di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Dia akan menyertai kita dan juga anak-anak kita. Di tengah segala banyak ketidakpastian hidup, Dia tetap raja di dalam hidup manusia. Sekarang, mari kita sama-sama merenungkan. Ketika nanti hari Minggu kita merenungkan kerajaan Allah sudah dekat. Bagaimana hidup kita hari ini? Jangan kita menganggap remeh kesabaran Tuhan. Karena ketika waktunya sudah selesai kesabaran itu, atau mungkin Tuhan sudah mengatakan, "Oke, ketika saya sudah sabar, kamu tetap bermain-main." Lihatlah, sejarah bangsa Israel membuktikan bagaimana Tuhan pun tidak tega. Tuhan pun tega. Ya, kalau dalam bahasa yang cukup familiar dengan kita, ya Tuhan tega untuk menghukum umatnya. Sedih, ya dia sedih. Ya dia mungkin merasa, aduh, seandainya dia mau dengar. Seandainya dia mau kembali kepadaku. Lihat, berapa banyak nabi yang sudah Dia utus. Berapa banyak orang yang diingatkan supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Tapi mereka tidak mau mendengarkannya. Dan pada saat kesabarannya sudah habis, Dia menghukum kita. Dan di dalam hukumannya itu, bersyukurlah, Dia masih sabar menanti kita. Meskipun di tengah penderitaan yang kita alami, tangannya tetap terbuka. Tangannya tetap menanti untuk kita kembali pulang.
Biarlah ketika kita mengingat kesabaran Tuhan, kita jangan lagi hidup bermain-main mengikut Dia, tapi belajar untuk setia. Gagal dan hidup ini adalah sebuah proses. Jalanilah proses itu. Tapi proses itu harus bergerak menuju keserupaan dengan Kristus. Jangan proses itu kemudian mundur dan akhirnya bukan lagi nilai-nilai kerajaan surga yang kita miliki dalam hidup. Tapi biarlah kita punya nilai kerajaan Allah itu dalam hidup setiap kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Tuhan yang sabar, Raja yang dimana kerajaannya tetap untuk selama-lamanya. Yang dimana kerajaannya itu adalah kerajaan segala abad. Dan pemerintahannya tetap melalui segala keturunan. Luar biasa sekali. Dan kiranya firman ini boleh memberkati kita bersama. Tuhan memberkati kita. Dan bersyukurlah atas kesabarannya. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita akan segera berakhir. Untuk itu saya akan mengajak kita semua melihat sebuah video berikut ini, video penutup, dan biarlah pujian dari anak-anak sekolah minggu kita ini dapat menyampaikan pesan bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya.